Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Wahyu Pratama. Saya dari kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Judul tersebut saya ambil dari topik Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu dasar hukum. Dasar hukum sendiri berasal dari pembukaan UUD alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan dasar hukum sebelumnya, diambil pengertian bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila sebagai cita-cita bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maksudnya, setiap materi, muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan pengertian sebelumnya, ada sebuah pertanyaan, mengapa Pancasila tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 UU Perpu? Seperti yang kita ketahui, UU Perpu sendiri ada 6, menyebutkan yang pertama UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga UU atau Perpu, yang keempat peraturan presiden atau peraturan menteri, yang kelima peraturan daerah provinsi, serta yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam pembukaan UUD 1945, sehingga Pancasila tidak perlu disebutkan kembali, karena nilai-nilainya sudah ada dalam pembukaan UUD 1945. Alasan kedua yaitu jika kita tarik kembali dari teori Hans Kelsen atau Nawiaski, berarti dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pancasila berada di atas UUD, yang berarti bukanlah dasar hukum, melainkan sumber hukum. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, makna yang sesungguhnya dari Pancasila sendiri yaitu Pancasila seharusnya menjadi ruh yang menggerakkan penyelenggaraan NKRI ini. Sebagai rakyat, kita juga harus ikut andil dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.